terkait dengan implementasi PP 11 tahun 2021 tentang BUMDes. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, yang pertama kami atas nama Kementerian Desa melalui tenaga pendamping profesional Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, lebih khusus kepada Kepala Dinas PMD yang selalu dan senantiasa memberikan support terhadap proses pelaksanaan pembangunan masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, terkait dengan sosialisasi terkait dengan kebijakan dan pokok pikiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa. Ini sebagai momentum awal bagi kebangkitan BUMDes di Indonesia, lebih khusus kita di Kabupaten Gorontalo Utara. Karena dengan adanya kebijakan dan pokok pikiran implementasi PP 11 tahun 2021, ini adalah langkah awal dalam rangka bagaimana BUMDes di Kabupaten Gorontalo Utara ini ke depan akan lebih baik dan lebih maju. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, memang ada beberapa hal yang menjadi penguatan terkait dengan implementasi PP 11 yang belum diatur di peraturan Menteri Desa Nomor 4 sebelumnya. Sehingga dengan lahirnya PP 11 ini memperkuat landasan, kemudian organisasi, kemudian bagaimana BUMDes ini memiliki kekuatan setara dengan perseroan, PT, dan lain sebagainya. Tanpa harus kita mengurus izin dan lain sebagainya, secara otomatis lahirnya PP 11 ini secara rekognisi dan subsidiaritas, secara de jure dan de facto, bahwa PP 11 ini mengakui bahwa BUMDes adalah sebagai badan hukum yang setara dengan badan atau PT perseroan yang ada di Indonesia. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, terkait dengan PP 11 tadi, kita sudah mendengarkan bahwa Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa PP 11 ini yang pertama itu mengatur soal akses permodalan dan pinjaman. Di masa mendatang, BUMDes dan BUMDes bersama dapat mengajukan pinjaman dengan ketentuan performansi dan kejelasan aset yang akan dijaminkan. Di Peraturan Menteri Desa 4, Nomor 4, itu tidak diatur secara de facto, secara jelas. Lahirnya PP 11 ini memberikan peluang bagi BUMDes dalam rangka mengakses pinjaman terhadap permodalan dalam rangka pengembangan BUMDes. Itu poin pertama yang diatur melalui PP 11. Kemudian, poin yang kedua, ini soal terkait dengan pajak dan retribusi. Di Peraturan Menteri Desa sebelumnya, ini pajak belum diatur. Dan bahkan hari ini masih ada pemikiran bahwa pembelanjaan yang dilakukan oleh BUMDes dalam bentuk belanja barang, jasa, dan modal ini tidak perlu membayar pajak. Dengan lahirnya PP 11, ini mewajibkan seluruh BUMDes itu harus melakukan proses kewajiban membayar pajak, termasuk retribusi. Yang berikut adalah pemberhentian kegiatan usaha. Ini sangat menarik. Ada pemikiran bahwa kalau BUMDesnya bermasalah, yang menjadi tanggung jawab itu dihentikan adalah bukan BUMDesnya. Jadi dengan PP 11 ini, BUMDes sebagai badan hukum tidak dapat dibubarkan. Jadi bukan BUMDesnya yang kita bubarkan, tapi unit usahanya yang kita hentikan. Oleh karena itu,
atau melalui live YouTube pada seluruh BPD, ketika ada persoalan terkait dengan BUMDes kita yang belum maksimal, maka bukan BUMDesnya yang kita evaluasi, tapi unit usahanya yang kita hentikan sementara. Maka PP11 ini mendelegitimasi bahwa yang akan menjadi evaluasi terkait dengan pemberhentian kegiatan usaha adalah unit usahanya, bukan BUMDesnya. Yang berikut adalah business judgment rules. Dengan hadirnya PP11, maka kelembagaan BUMDes mulai dari penasehat, pelaksana operasional, kemudian pengawas, itu tidak serta-merta dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum. Karena kenapa? Di PP11 itu bahwa penasehat, pengawas, dan pelaksana operasional sebagai organ tertinggi adalah pelaksanaan keputusan musyawarah desa dan musyawarah antar desa. Kecuali yang tidak bisa dilindungi oleh PP11 ini dan turunannya adalah soal terjadi tindak pidana korupsi terkait dengan pengelolaan BUMDes. Yang berikut adalah bantuan ke BUMDes. Artinya, Ibu Bapak sekalian, dengan hanya badan hukum ini mengakui secara rekognisi bahwa BUMDes hari ini sudah memiliki badan hukum. Tanpa harus kita melakukan proses pendaftaran hukum. Kemudian yang berikut adalah poin penting yang belum diatur di aturan sebelumnya, yang diatur di PP11 ini terkait dengan transformasi dan integrasi ex-PNP Mandiri Pedesaan. Jadi teman-teman sekalian, Ibu Bapak sekalian saya hormati, ke depan setelah kita akan mendaftarkan BUMDes, nama BUMDes, kemudian badan hukum BUMDes, tahapan selanjutnya akan kita lakukan adalah transformasi dan integrasi terkait dengan pengelolaan dana bergulir masyarakat ex-PNP Mandiri Pedesaan yang saat ini menjadi perhatian dan menjadi potensi dalam rangka pengembangan BUMDes kita ke depan. Itu 6 poin isu penting yang menjadi implementasi yang diatur mulai PP11 yang belum diatur di peraturan sebelumnya. Selanjutnya, cakupan pengaturan. Nah, cakupan pengaturan ini bersama. 16 bab ini saya tidak akan mengupas, menjelaskan dari bab per bab. Paling tidak penjelasan terkait dengan bab per bab. Nanti setelah ini kita akan coba diskusi terkait dengan seperti apa dan bagaimana implementasi PP11 tahun 2021 tentang BUMDes. Saya mulai dari bab kedua, pendirian. Nah, soal pendirian, pengaturan di bab 2 ini terdiri dari jenis yang diatur di PP11. Ada 2 jenis pendirian yang diatur, mulai BUMDes, kemudian BUMDesma atau BUMDes bersama. Nah, kalau BUMDesa, pendiriannya hanya 1 desa. Nah, kemudian kalau BUMDesma, syaratnya untuk mendirikan BUMDesma itu minimal 2 desa atau lebih. Nah, bagaimana mekanisme pendirian? Itu harus, kalau BUMDes, harus melalui forum musyawarah desa. Kalau untuk pendirian BUMDesma, ini harus melalui forum musyawarah antar desa
secara legitimasi bahwa musyawarah antar desa harus melalui badan kerjasama antar desa. Yang saat ini kami sementara fasilitasi pembentukan badan kerjasama desa di tingkat desa. Setelah terbentuk badan kerjasama di tingkat desa, maka kita akan masuk pada pembentukan BUMDesma, termasuk musyawarah antar desa, pemilihan badan kerjasama antar desa tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten. Selanjutnya, terkait dengan penetapan regulasi. Kalau BUMDes, ini diatur melalui peraturan desa. Sekali lagi kami sampaikan, untuk BUMDes terkait dengan pendirian itu diatur dengan peraturan desa. Pertanyaannya, dengan lahirnya PP 11, bagaimana keberadaan yang saat ini sudah dilahirkan dan ditetapkan oleh pemerintah desa dan DPD. Bapak sekalian yang kami hormati, lahirnya PP 11 mewajibkan bagi seluruh regulasi, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan desa, wajib menyesuaikan perdes terkait dengan pendirian BUMDes. Kenapa harus disesuaikan? Nah, struktur BUMDes itu berubah. Setelah meeting ini, pemerintah daerah SPMD akan melakukan sosialisasi di tingkatan kecamatan terkait mekanisme terkait dengan pendaftaran nama BUMDes dan pendaftaran badan hukum sekaligus terkait dengan penggunaan mana PP 11 terkait dengan bagaimana peraturan kemudian nah selanjutnya sekian Ya ada nanti pulang, pulang akan sesuaikan adalah pertama anggaran dasar. Sesuai dengan kelembagaan itu bahwa musyawarah desa yang paling tertinggi. Setelah musyawarah desa akan terbentuk yang namanya peraturan desa, peraturan kepala desa, ADRT, dan kelembagaan, struktur organisasi kelembagaan BUMDes. Nah, yang kita harus pahami adalah kalau anggaran dasar dalam rangka perubahannya itu wajib dimusyawarahkan di desa. Karena ini akan menjadi lampiran peraturan desa terkait dengan pendirian BUMDes. Ingat ibu sekalian, terkait dengan perdes BUMDes ada dua. Pertama perdes pendirian BUMDes, yang kedua adalah perdes penyertaan modal. Oleh karena itu, terkait dengan penyertaan modal dan terkait dengan penyesuaian pendirian BUMDes wajib dilakukan melalui musyawarah desa. Nah, musyawarah desa itu membahas terkait dengan struktur kelembagaan BUMDes. Kita evaluasi. Karena memang anggaran dasar ini mengatur minimal terkait dengan tugas, kewajiban, wewenang, pelaksana operasional, penasehat, kemudian lembaga-lembaga lainnya seperti pengawas, termasuk pegawai. Nah, yang berikut soal anggaran rumah tangga. Ingat, berdasarkan PP 11 ini, anggaran rumah tangga cukup dibahas di internal, bukan di musyawarah desa. Jangan sampai kita salah memahami antara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu dibahas di musyawarah desa. Anggaran rumah tangga
dibahas, dan disepakati dalam rapat bersama antara penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Karena ini akan menjadi lampiran peraturan kepala desa atas penjabaran peraturan desa terkait dengan anggaran dasar. Nah, selanjutnya Ibu sekalian, kita akan masuk di bab 4 terkait dengan perangkat organisasi BUMDesa. Ini Ibu sekalian yang berbeda di Permendes nomor 4 tentang BUMDes. Pertama adalah musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Kenapa itu menjadi prioritas pertama? Karena pemerintah hari ini melihat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, karena panglima tertinggi desa adalah musyawarah. Sehingganya dengan musyawarah ini akan membahas seluruh elemen, termasuk terkait dengan organisasi, kemudian kelembagaan, kemudian terkait dengan regulasi desa, termasuk anggaran dasar. Bab 4, rencana kerja. Sesuai dengan amanat PP 11 dan peraturan Menteri Desa nomor 3 bahwa mewajibkan bagi seluruh desa, terutama pelaksana operasional, itu menyusun program rencana kerja. Terkait rencana kerja ini kami di tingkatan Tenanggali di kabupaten sudah merancang beberapa regulasi mulai dari rancangan peraturan desa, kemudian terkait dengan rancangan rumah tangga, itu saat ini kami bahas. Dan saya hari ini sudah berkonsultasi dengan bagian hukum terkait dengan rancangan peraturan desa. Kenapa? Agar supaya ini akan menjadi sebuah kebijakan kami, begitu kami akan turun melakukan sosialisasi di kecamatan, kami sudah memberikan format yang dibutuhkan oleh desa dalam rangka pendaftaran badan hukum. Yang berikut adalah kepemilikan modal, aset, dan pinjaman. Nah, saya kira ini memperkuat bagi BUMDes dengan lahirnya PP 11 bahwa pengakuan kepemilikan, kemudian modal, kemudian aset, dan pinjaman, ini momentum bagi kita dalam rangka BUMDes kita ke depan, ini akan makin berkembang dan akan lebih baik lagi, terutama pendapatan asli desa. Kemudian berikut adalah soal bab ke-8, pengadaan barang dan jasa. PP 11, Ibu Bapak sekalian, lahirnya PP 11, kalau di peraturan Menteri Desa sebelumnya, atau peraturan turunannya, peraturan daerah dan peraturan bupati, ini belum mengatur soal proses pengadaan barang dan jasa. Dengan diundangkan lahirnya PP 11, maka seluruh elemen itu wajib melakukan proses pengadaan barang dan jasa di desa. Terutama terkait dengan aktivitas kegiatan belanja barang dan jasa dan belanja modal. Kalau kemarin teman-teman pengurus BUMDes ini tidak melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan diterbitkan PP 11, maka wajib melakukan proses pengadaan barang jasa. Ketentuan proses pengadaan barang jasa silakan Anda lihat di Perka LKPP nomor 12 tahun 2018 terkait dengan mekanisme proses pengadaan barang jasa di desa. Yang berikut adalah bab ke-9, kerjasama. Nah, kerjasama ini terdiri dari 3 elemen yang diatur di PP 11. Yang pertama adalah kerjasama usaha. Saya kira kalau kerjasama usaha jelas. Contoh, kerjasama di bidang air dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama non usaha, contoh transfer teknologi, sistem informasi desa dan lain sebagainya. Kemudian
kerjasama dengan stakeholder lainnya, mulai dari pemerintah, kemudian misalkan badan usaha milik daerah, kemudian lembaga lainnya seperti perbankan. Itu diatur di PP 11. Selanjutnya, bab ke-10 terkait dengan pertanggungjawaban. Nah, terkait dengan pertanggungjawaban Ibu Bapak sekalian, ini mengatur soal laporan berkala. Selama ini kita tidak lakukan. Maka di peraturan Menteri Desa nomor 4 ini tidak mengatur secara detail terkait laporan pertanggungjawaban. Nah, setelah ditetapkan PP 11 ini, maka kewajiban kita, terutama bagi pelaksana operasional, penasihat dan pengawas, memperhatikan item terkait dengan tahapan pertanggungjawaban. Yang pertama, laporan semester atau laporan semesteran. Nah, jadi laporan semesteran ini, Ibu Bapak sekalian, itu dilakukan Ada apa di terkait dengan pembagian hasil usaha, baik untuk pendapatan asli desa, termasuk juga untuk penyertaan modal. Kemudian kita masuk pada kerugian. Bab ke-12, kerugian. Yang pertama, terhadap laporan keuangan dilakukan pemeriksaan audit oleh pengawas. Jadi Ibu Bapak sekalian, bahwa lahirnya PP 11 ini memberikan legitimasi bagi pengawas melakukan audit. Jadi ketika ada pengawas yang akan melakukan pemeriksaan atau audit, wajib hukumnya pelaksana operasional itu taat dan tunduk terhadap implementasi PP 11. Kemudian poin yang kedua, terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan audit, dapat. Ini bahasanya dalam hukum itu, dapat itu bisa iya, bisa tidak. Jadi pelaksana pemeriksa atau audit, yang dimaksudnya adalah pengawas. Dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen. Dalam hal ini adalah inspektorat dan lembaga auditor lainnya. Artinya, Ibu Bapak pengawas ketika membutuhkan pemeriksaan lebih detail agar bisa maksimal, dimungkinkan meminta kepada auditor independen. Tetapi, kalau Ibu Bapak sekalian pengawas bisa melakukan pemeriksaan atau audit
itu bisa melakukan secara langsung tanpa harus meminta bantuan dari auditor independen. Yang berikut adalah poin yang ketiga yang diatur di PP 11 terkait dengan kerugian. Organ BUMDes tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan. Satu, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian. Artinya kalau kita sudah maksimal, sudah beritikat baik, maka pengurus BUMDes tidak usah takut. Jangan sampai lahirnya PP 11 ini akan membuat ketakutan bagi pengurus BUMDes. Tetapi sebagai momentum bagi kita, terutama BUMDes, ini melindungi Bapak sekalian. Yang kedua adalah telah melakukan wewenang dan tugasan dengan etikat baik dan kehati-hatian demi kepentingan BUMDes dan tujuan BUMDes. Berdasarkan keputusan musyawarah desa dan musyawarah antar desa. Artinya, kalau kita berpedoman berdasarkan peraturan yang ada, berdasarkan hasil keputusan musyawarah, berpedoman pada anggaran dasar, saya kira insya Allah kita akan aman dalam melaksanakan pelaksanaan implementasi BUMDes di lapangan nanti. Kemudian, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atau tindakan yang mengakibatkan kerugian. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau kerugian. Artinya, kecuali ini akan dituntut ke APH kecuali apabila itu secara langsung merugikan organ BUMDes demi kepentingan kelompok atau individu. Nah, selanjutnya penghentian usaha. Nah, penghentian usaha bisa dilakukan karena sebab. Jadi silakan dilihat unit usaha kita di masing-masing desa bisa kita hentikan. Jangan sampai ada pemahaman dari BPD, kepala desa, hanya gara-gara satu unit usaha, seluruh kita hentikan. Bukan seperti itu. Andaikan ada 2 unit usaha, kemudian ada 1 unit usaha yang bermasalah, dan itu mengalami kerugian terus-menerus, maka unit usaha itu yang kita hentikan sementara. Tetapi kalau unit usaha lainnya itu berkembang dan itu menghasilkan bagi hasil dan pendapatan bagi desa, itu yang akan kita support. Jangan sampai kita menjas secara universal, BUMDes ini bermasalah, bukan seperti itu. Yang kita lihat adalah unit usahanya. Nah, kemudian terkait dengan penyelesaian. Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban pembagian harta kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha, ini ditunjuk penyelesaian melalui musyawarah desa. Artinya kembali lagi ke musdes. Persoalan terkait dengan penghentian usaha, kita akan bicarakan melalui musyawarah desa. Kemudian soal badan hukum. Penghentian ini, kegiatan usaha tidak berakibat pada penghapusan entitas BUMDes sebagai badan hukum. Artinya bahwa BUMDes itu ini sudah diakui oleh negara, sudah diakui melalui Perdes. Artinya bukan secara menyeluruh universal yang kita hentikan atau kita hapus, tapi unit usahanya yang kita lakukan revitalisasi. Kemudian BUMDes dapat dipersembahkan kembali. Artinya begitu terjadi penghentian usaha, unit usaha, setelah dalam perjalanan, ternyata unit usaha yang kita hentikan ini mengalami perubahan dari sisi pengembangan BUMDes, sudah memiliki pendapatan, maka kita aktivasi lagi. Kita bisa berikan penyertaan modal, termasuk organ terkait dengan kepala unit usahanya, bisa kita aktifkan lagi. Nah, selanjutnya Pak Oban, terkait dengan perpajakan. Perpajakan. Ini saya sudah jelaskan tadi, wajib bagi kita seluruh BUMDes, ini mulai tahun ini, sejak PP 11 diundangkan, wajib melakukan penyetoran pajak bagi pengurus BUMDes sudah melakukan proses belanja barang dan jasa dan belanja modal. Tidak ada alasan.
Jangan sampai kalau kita tidak lakukan ini, pada saat akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor independen, ini akan menjadi temuan bagi kita semua. Ini yang harus kita jaga bersama. Selanjutnya Pak Opan, lanjut. Lanjut saja, cepat. Ketentuan-ketentuan lain. Ini diatur oleh PP 11. Yang pertama soal pengolahan kegiatan dana bergulir masyarakat ex-PNPM wajib dibentuk menjadi BUMDesa bersama paling lama 2 tahun. Sejak PP ini diundangkan. Artinya PP ini diundangkan di bulan Maret, paling lambat 2023 Maret sudah terbentuk yang namanya BUMDes bersama. Dalam rangka pengolahan kegiatan dana bergulir masyarakat. Tapi kita jalan step by step. Yang akan menjadi fokus kita di tahun ini adalah terkait dengan pendaftaran nama dan badan hukum BUMDes. Yang kedua, pembentukan badan kerjasama desa dan badan kerjasama antar desa tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Di tahun ini target kami insya Allah. Mudah-mudahan kami dengan Pak Opan masih di Gorontalo Utara. Pertama Pak Opan, tadi sudah diaminkan oleh Pak Kadis. Yang berikut adalah aset yang dikelola oleh PNPM, mulai pembangunan, termasuk juga aset dalam bentuk uang yang beredar di masyarakat, itu akan diatur. Kemudian ketentuan peralihan. Terakhir ini, Bapak sekalian, next papan. Yang pertama yang harus diingat adalah BUMDes dan BUMDes bersama yang telah ada wajib menyesuaikan dengan peraturan ini paling lama 1 tahun. Artinya Ibu sekalian, kalau kita tidak lakukan ini mulai sekarang, paling lambat bulan Maret 2021, ini akan disesuaikan. Yang akan kita sesuaikan juga termasuk Perda. Kami coba berkomunikasi juga melalui Dinas PMD, akan menyesuaikan Perda nomor 3 tahun 2016 ya, 17 tentang BUMDes. Karena memang roh secara asas hukum, asas sosial ini berubah. Tetapi ingat Ibu sekalian, jangan pemikiran kita dengan hanya PP 11 bahwa Perda nomor 3 itu dinyatakan tidak berlaku, tidak seperti itu. Yang dinyatakan berlaku itu sepanjang Perda termasuk BUMDes yang sudah diterbitkan Perbu BUMDes, sepanjang tidak bertentangan dengan PP 11, maka itu berlaku Ibu sekalian. Tetapi yang akan kita sesuaikan adalah mulai dari struktur masa bakti. Kalau di PP 11 ini Pak Kadis, masa baktinya di sini 5 tahun. PP 11. Sementara di Perda itu hanya 3 tahun. Nah, itu akan coba secara otomatis peraturan daerah akan menyesuaikan dengan PP 11. Yang lain-lain terkait dengan peraturan daerah tentang BUMDes, peraturan bupati itu sah. Jangan sampai kita beranggapan bahwa Perda ini tidak berlaku. Padahal sesuai dengan ketentuan peralihan bahwa peraturan di bawahnya itu menyesuaikan. Mulai dari peraturan Menteri Desa, peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan desa, itu menyesuaikan dengan PP 11. Kemudian ketentuan peralihan yang kedua adalah ketika PP 11 diterbitkan, pengurus BUMDes sebelumnya dengan lahirnya PP 11 ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Ingat, jangan sampai di musyawarah desa nanti ada yang namanya by design. By design itu mengganti secara keseluruhan, tidak. Tetap mereka ini berlaku. Yang nanti kita akan evaluasi adalah terkait dengan kepengurusannya. Bagaimana ketuanya, aktif tidak? Sekretaris pengurus BUMDes aktif tidak? Kemudian bendahara BUMDes aktif tidak? Kalau tiga-tiganya aktif, maka kita pertahankan. Karena PP 11 menyampaikan seperti itu. Bahwa kepengurusan BUMDes itu masih berlaku sampai berakhirnya masa jabatan. Kecuali kepengurusan BUMDes ini tidak aktif.
termasuk pengawas. Maka pengawas juga harus kita evaluasi, bos sekalian. Karena kenapa? Pengawas ini akan melakukan audit kepada pengurus BUMDes. Saya kira ini bos sekalian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan coba waktu misalkan masih bisa, kita akan coba diskusi hingga ini akan menjadi kebijakan kita di Kabupaten Gorontalo Utara, terutama bagi teman-teman tenaga pendamping profesional desa. Ini kami mengharapkan mengawal dan mensosialisasikan kepada seluruh jajaran di pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sehingga BUMDes kita di Gorontalo Utara akan menjadikan BUMDes yang menjadi primadona kebanggaan kita di Gorontalo Utara. Saya kira ini, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ronald Ismail yang telah menyampaikan tentang pokok-pokok kebijakan dalam PP 11 tahun 2021. Nah, tadi sudah disampaikan mulai dari organisasi, ada perubahan sedikit lah ya. Kalau dulu ada komisaris, kemudian pelaksana operasional itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Nah, sekarang ada perubahannya. Jadi kepala desa sebagai penasehat, kemudian yang berikut direktur itu adalah pelaksana operasional, dan sekretaris, bendahara, dan unit usahanya adalah pegawai BUMDes. Kemudian yang berikut juga terkait dengan usaha. Nah, ini paling tidak mulai dari tahun ini, mulai dari saat ini pengurus BUMDes mulai harus memikirkan usaha yang harus dijalankan, karena pengalaman sebelumnya uang sudah ada tapi usaha baru mau direncanakan, bahkan ada yang belum melakukan perencanaannya. Sehingganya pada kesempatan ini melalui PP 11 ini sudah diatur, rencanakan dulu